rata-rata sebelum akan dilakukan remap atau setting powernya Isuzu MU-X di 2015, tapi pemakaian 2016 sampai sekarang. Dan ini sih udah kilometernya 215. Nanti akan kita reset setelah remap nanti gimana pemakaiannya. Ini saya pemakan standar aja dalam kota. Tarikannya sebenarnya sih sudah oke, tapi kita coba lagi lah. Apakah lebih irit? Harapannya sih bisa lebih irit meskipun pakai biosolar, tapi bisa juga dibutuhkan kecepatan, harapannya juga gitu. Jadi bisa irit, bisa kencang, repot sih, tapi kita coba aja. Ini kalau sampai 140, dari 100 sampai 140 itu agak lumayan nariknya, gak cepet-cepet banget tapi bisa respon. Tapi 0 sampai 100-nya istilahnya kalau kita langsung injak kickdown gitu lumayan instan tarikannya dapat. Tapi ya gitu, asapnya nggak keluar sih. Ya memang itu emisi dari pabrik, setelannya kan infonya memang tidak pembakarannya sesuai gitu, jadi nggak sampai. Kalau masalah itu memang kurang begitu paham, tapi dari cerita-ceritanya. Tapi yang penting coba aja nanti average-nya ini lebih irit atau lebih boros, dan powernya nanti dirasain nanti. Oke, nanti kalau udah setelah remap langsung lanjut videonya di prosesnya. Lama download dulu katanya. Sampai cas lagi biar nggak tekor. Kira-kira berapa average km per liter kita buat santai dulu. Kalau yang kemarin itu average-nya sekitar 10,3 rata-rata. Nah ini kita coba cruise control segini 100 saja. Cukup cepat, lumayan lah.
ada yang ngajak dari belakang, kita bisa ikuti, gitu aja sih. Tapi standar, nggak perlu cumi-cumi darat lah, maksudnya nggak perlu keluar asap karena percuma kan, pembuangan terbakar sia-sia, infonya begitu. Bukan percuma dari saya, info dari PG lebih baik yang optimal. Ini RPM di bawah 2000, kecepatan konstan di 100 dan cruise control. Saat ini average-nya masih 9,7. Nanti sampai keluar Laguni nanti baru berapa. Nah, normalnya biasanya sih saya 10,3 di average, seperti di mana di video sebelumnya itu, di satu video ini di menit sebelumnya. Cuman malam ini udah mulai 10, dapat santai aja sambil menikmati jalan tol Surabaya Mojokerto. Nah, ini di remap oleh, setting ulang oleh ahlinya Mitsubishi AC Motif. Nanti ada linknya di bawah tuh, kalau mau tanya-tanya ke setternya. Worth it sih menurut gue. Harian oke, tarikan juga oke. Kalau instannya juga sama seperti sebelumnya dengan dengan RPM segini. Cuman nanti average-nya mungkin lebih bagus gitu, karena nanti rata-rata dari jarak kilometer. Ujinya sih memang lebih enak di tol, karena kita kecepatan bisa konstan, nggak keganggu lampu merah atau keganggu motor. Maksudnya juga nggak bahaya gitu, ketika nanti kita lagi narik ternyata ada motor belok kanan atau apa, kan kita bahaya, takutnya mencelakai orang. Jadi kalau cobain kendaraan ya di area yang benar lah, jangan di area yang tidak benar, yang membahayakan orang lain. Seperti itu. Sebenarnya lagi salib sama NPS, tapi entahlah, standar. Kalau ada yang nyalip yang non standar baru kita coba ikuti. Bukan sombongin maksudnya, cuma cukup bisa mengikuti aja, itu maksudnya. Tujuannya sih tetap irit, karena Isuzu ini bandel banget. Hemat, selain hemat, tenaganya oke, torsinya juga oke, perawatannya juga di dealer resmi itu murah banget. Olinya sih tetap pakai oli standarnya Isuzu Giga Oil. Semua perawatannya standar, kaki-kaki pun juga standar. Ini Isuzu Mux ini 2015 NIK-nya, PMK-nya 2016. Secara overall belum ada servis besar, karena perawatan rutin juga, cuma memang kilometer jauh lebih banyak. Ini udah 200-an kilometer. Ya mungkin selanjutnya akan saya buatin beberapa video-video untuk review penggunaan MUX ini ya. Banyak juga faktornya yang bikin kadang kesal, kayak tutup dopnya velg itu juga kurang kurang pas. Ini udah 11,7, tapi disalip sama si Bagong, itu lagi sama NPS. Overall lebih irit ini
bawahnya itu baru berasa itu di atas RPM 1500. Jadi 1500 ke atas itu udah mulai konstan, jadi lebih responsif. Jadi di bawah 1500 itu masih settingan dari sepermintaan saya 1500 masih normal, karena kadang kan kalau kita RPM rendah itu kan kalau di kampung-kampung jalannya kan kadang kurang bagus ya, aspal atau paving atau apa. Jadi kalau kaki kita itu terlalu sensitif atau terlalu trigger, itu bisa dudut gitu kayak apa ya, misalnya ngegas gak gitu, biasanya malah nanti bisa bikin penumpang mabok gitu. Jadi makanya settingannya dibuat settingan atas 1500 ke atas. Dan tadi malam sudah kita coba juga, nanti akan dibuat video lagi. Sebelumnya itu dari 100 ke 120 itu nggak cepat, tapi dari 120 ke 140 atau 160 itu lambat. Tapi diinjak juga kurang respon. Nah, setelah di setting itu dari 100 ke 140 itu responnya bagus banget. 140 ke 60 itu masih ada tambahan power lagi. Nah, 160 sampai 180 juga masih ada tambahan power lagi. Yang sebelumnya itu tergantung kondisi jalan. Jadi kalau contohnya Semarang Solo itu biasanya baru bisa 180, tapi kemarin di jalan tol standar Sumo ini bisa 180. Ya memang nggak direkomendasikan untuk kenceng-kenceng, cuman cukup untuk pengujian aja. Jadi tetap hati-hati, jangan terlalu memaksakan jalan, karena kondisi angin, jalan juga nggak bagus, tolnya juga nggak ada yang bagus kayaknya di Jawa ini. Jadi perlu diperhatikan lagi, termasuk kaki-kaki, ban, dan pendukung lainnya. Nah, mungkin cukup itu, kita mau keluar sampai di exit Legundi. Terbaca secara rata-rata kita off kan. Rata-rata di 12,6. Cuman nah, Isuzu ini enaknya itu kalau buat belok itu lumayan rigid, dan banyak info dari orang bengkel juga bahwa memang lebih enak daripada rivalnya. Harus cari aja rivalnya Isuzu apa ya. Fiturnya juga di tahun yang sama ya, bukan tahun yang baru. Mungkin setara VNT. Sampai ke tol terbaca 12,6, 12,7 sampai ke tol. Mungkin itu, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen jika perlu ada yang di komen dari Isuzu Mob atau tanya jawab. Oke, terima kasih kawan.